Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas di pelajaran 5 Aku Cinta Nabi dan Rasul. Adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang kisah Nabi Harun alaihi salam ya. Kalau kemarin kan kita sudah membahas tentang kisah Nabi Musa ya. Nabi Harun itu adalah kakak kandung dari Nabi Musa. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa itu sangat besar. Jadi Nabi Harun ini adalah saudara yang selalu mendampingi Nabi Musa ketika berdakwah dan menemui Fir'aun. Bahkan kesetiaan Nabi Harun ini diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Quran surat Toha ayat ke-47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israel wa la tu'adzibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala manittaba'al huda. Artinya, maka datanglah kamu berdua kepadanya, kepada Fir'aun, dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Nabi Musa dan Nabi Harun ini selalu membela orang-orang yang tertindas, terutama kaum Bani Israel yang ditindas oleh bangsa Kipti Mesir ya, dan berhasil mereka selamatkan. Nabi Musa meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk menemui Allah di puncak Gunung Sinai. Kemudian Nabi Harun ini diserahi untuk menjaga kaumnya. Akan tetapi setelah Nabi Musa kembali, maka dia kaget karena ia melihat kaumnya itu justru menyembah berhala berupa patung. Nah, Nabi Musa pun marah. Maka ia bergegas menemui kakaknya, yaitu Nabi Harun. Ia lalu memegang dan menarik rambut kepala saudaranya. Nabi Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Janganlah engkau permalukan aku di depan orang-orang, dan jangan engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim." Nah, maka Nabi Musa pun sadar dan ia merasa bersalah. Lalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang." Nah, itulah kisah dari Nabi Harun yang selalu setia menemani Nabi Musa. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Jangan lupa teladanilah sikap Nabi Harun yang selalu setia dan berani dalam membela kebenaran. Assalamualaikum. Kisah Nabi Harun alaihi salam.
Nabi Harun adalah kakak kandung Nabi Musa. Saat Nabi Musa diangkat sebagai Nabi Allah, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Harun diizinkan untuk mendampinginya. Dan Harun pun diangkat sebagai Nabi. Ia berjuang bersama Nabi Musa menghadapi Fir'aun dan kaumnya. Ketika tiba di kaki Gunung Sinai, Nabi Musa menunjuk Nabi Harun sebagai pemimpin sekaligus pengawas bagi kaum Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa sendiri akan pergi ke puncak Gunung Sinai untuk menerima kitab dari Allah. Semenjak kepergian Nabi Musa, kaum Bani Israel menjadi cemas. Keadaan itu dimanfaatkan oleh Samiri. Ia sengaja mempengaruhi beberapa orang yang berhati lemah untuk mengikuti ajarannya. Samiri mengusulkan untuk membuat patung sapi sebagai sesembahan. Di kemudian hari, Samiri membuat patung-patung berhala. Ia melebur beberapa emas dan mencetaknya menjadi patung sapi. Kepandaian Samiri dalam membuat patung menjadikan patung sapi buatannya seolah-olah bisa bersuara. Setelah patung sapi itu selesai dibuat, Samiri membawanya ke perkemahan. Ia telah membuat beberapa trik agar patung sapi itu bisa bersuara. Dan benar saja, saat angin berhembus menerpa patung itu, suara lembuhan sapi benar-benar terdengar sehingga membuat semuanya terkejut. Sebagian besar kaum Bani Israel beralih menyembah patung sapi buatan Samiri. Mengetahui perilaku kaumnya yang menyimpang, Nabi Harun dengan keras mengingatkan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Namun, kaum Bani Israel tidak lagi mematuhi Nabi Harun. Kaum Bani Israel tidak lagi percaya pada Nabi Harun maupun Nabi Musa. Apalagi, Nabi Musa telah pergi lebih lama daripada janjinya. Menurut mereka, Nabi Musa telah meninggalkan mereka semua dan tidak akan kembali lagi. Oleh karena itu, mereka memilih mempercayai Samiri. Betapa luar biasa marahnya Nabi Musa saat mengetahui bahwa kaumnya telah berpaling pada kesesatan. Padahal ia hanya pergi selama 40 hari saja. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Nabi Harun tentang apa yang terjadi. Nabi Musa menjatuhkan hukuman kepada Samiri. Pada hari berikutnya, Samiri diusir dari kaum Bani Israel. Nabi Musa dan Nabi Harun kembali menyerukan agar kaum Bani Israel segera bertaubat kepada Allah. Patung sapi buatan Samiri akhirnya dibakar. Patung itu dibakar dengan api yang sangat besar hingga hangus dan menjadi abu. Setelah itu, kaum Bani Israel terbagi menjadi dua, yaitu kaum yang murtad dan kaum yang mengikuti Nabi Musa serta Nabi Harun. Sumber dalam Al-Quran Surat Toha ayat 25 hingga 34 yang berbunyi, berkata Musa, "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau,
dan banyak mengingat Engkau.